Oke, Halo. kita sekarang bersama Mas Kunto aja. Kita sekarang berada di sela-sela kesibukannya Mas Kunto Aji Asik. di album yang kelima. Pertama mas, Pertama ya? baru satu. Tapi amin ya nanti. Amin, amin. Rencananya harus sampai berapa album nih Mas? 100 lah. Amin amin. Karena kan solo ya, Solo ya. solo balapan. Solo balapan. Maksudnya solo kan kita. Tapi ngerjainnya itu sama timnya ini aja atau ada yang lain lagi atau Mas? Timnya cuman berempat sih sebenarnya. Timnya cuman berempat. Yang intinya, cuman yang lain kan ada outsource-outsource-nya kayak misalnya bikin konser atau secret gig itu nanti akan ada tim yang lebih besar. Kalau yang pas rekamannya Mas Kunto Aji? Oh pas rekaman ya tim band Tim yang band biasanya kalau biasanya itu ya. pas manggung. Ya, jadi kita sebenarnya kalau solo bisa nyomot dari berbagai macam Iya, session player. iya, Pak. iya, session player. Saya di sini dan kemarin juga menjadi pantomimnya Mas Kunto Aji di video klip juga. Iya, Mas Baran. Terima kasih Bang Kunto Aji. Luar Itu. biasa. Tepuk tangan buat Mas Baran. Itu adalah sebuah prestasi dan kebahagiaan tersendiri. Tapi kenapa Saya Mas juga Kunto senang Aji? banget. Mas Baran mau bantuin saya. Terima kasih banyak. Iya, Semoga sama-sama. pesan yang mau kita sampaikan terutama di album itu bisa nyampe ke pendengar dengan visual kan lebih nyampe lagi. Alasannya selain itu apa Mas? Kenapa memilih pantomim untuk memvisualisasikan lagunya di video klip atau dimanapun lah? Aku lebih tertarik pantomim ya. Pantomim itu karena apa ya? Kayak kelihatan ironinya gitu loh. Jadi kadang kan dilambangkan dengan mukanya itu ada air matanya, tapi ya. senyum gitu. Jadi dia Paradoks mungkin. paradoks ya, bisa menyembunyikan emosi, tapi bisa ditunjukkan juga dengan gerakan gitu. Wajahnya sedih tapi sebenarnya dia senang, atau sebaliknya dia kelihatannya senang tapi sebenarnya dalam hatinya sedih gitu. Dan pantomim itu lebih apa ya, main mimik muka juga kan, jadi lebih luas sih, ya lebih luas gitu, lebih universal. lebih luas. Ya, apa namanya, Mas Kunto Aji ini mungkin mempunyai alasan yang kuat. Prosesnya berapa lama ya? Indonesia Apa? Idol sampai ke sekarang Oh, 7 tahun 7 tahun ya. 7 tahun. Punya alasan Iya. yang kuat. Kenapa? Menyanyi. Yoi. Mungkin saya juga punya alasan kuat kenapa pantomim, tapi sekarang tidak mendengarkan saya, kita Tidak. mendengarkan Mas Kunto Aji. Kenapa menyanyi? Kalau mau dibilang suratan takdirnya memang suratan takdir, karena jujur saya kuliah tuh niat. Waktu itu saya kuliah ngambil akuntansi, saya kuliah D3 Di mana Mas? di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Asli Jogja Mas ya? Asli Jogja. Waktu itu memang saya Jogja istimewa. udah niat banget tuh kalau masuk D3 nanti S1-nya ngambil di UGM atau di UI dan segala macamnya. Karir saya udah saya ini, nyanyi adalah hobi gitu. Dan tiba-tiba saya nunggu wisuda nggak ada kerjaan, terus ikut didaftarkan satu ajang pencarian bakat sama salah satu teman saya. Sebelumnya saya belum pernah ikut sama sekali, jarang nonton juga gitu, jadi nggak ada bayangan sama sekali akan seperti apa. Terus tiba-tiba ditelepon teman saya, baru bangun jam 2 siang, tiba-tiba jam 5 sore suruh ke tempat audisinya. Itu nggak pakai yang ngantri-ngantri itu katanya, jadi memang mereka nyari backup. Jadi mereka ada audisi khusus nyari backup yang biasa nyanyi di kafe atau vokalis band yang pengen mau ikut gitu. Saya kan sering ngeband pada saat itu. Dan terus dia jadi teman saya, udah nggak usah pakai ngantri, langsung ke jurinya, tapi tahapannya sama Di Jogja. di Jogja Audisinya ya. audisinya. Nah itu saya baru bangun tidur, hujan gerimis, terus naik motor kan di Jogja, kemana-mana naik motor. Itu keputusan saya untuk ngambil berangkat atau enggak nerabas motor itu mengubah hidup saya. Jadi itu persimpangannya tuh di situ. Bener, itu persimpangan hidupnya itu di situ. Ikut audisi sama Sama nggak ikut audisi. Kalau saya nggak ikut audisi mungkin saya emang sekarang kalau nggak ikut audisi mau ngapain? Kesana? akuntan. Jadi Oh, akuntan ya. karena saya dari dulu memang passionnya bisnis sebenarnya. Sampai sekarang pun passionnya bisnis, makanya kan akhirnya bikin manajemen dan label sendiri karena memang passionnya di situ sebenarnya. Entrepreneurnya tetap saya jalankan gitu. Nah akhirnya ya itulah, akhirnya membawa saya ke dunia tarik suara yang profesional, yang akhirnya
oh oke, saya harus belajar di sini yang pada akhirnya memang ternyata di industri ini yang dibutuhkan bukan cuma bisa bernyanyi tapi bagaimana kita mengetahui industrinya, bagaimana kita bagaimana kita selesai dengan diri kita sendiri dulu gitu. Kita tahu kita maunya apa, bikin karya yang seperti apa dan lain-lain untuk masyarakat gitu ya. Ya sebagai seorang nggak harus kita doang gitu. Iya, seorang kreator sebagai seorang seniman kan maksudnya memperhatikan. penyanyi bukan hanya sekedar oke aku beli lagu orang, penyanyi terus aku pengen ngetop, pengen banyak penghasilan dan segala macam. Tapi kan memang ya kita penyanyi itu kan bagian dari seni, seniman ya, seniman kan harus tahu. Iya, harus tahu maksudnya lu pengen lu mau jadi apa sih gitu loh, musik lu tuh mau ngomongin apa, mau menyampaikan apa, itu kan kita harus ya itu harus mencari di dalamnya dari diri kita sendiri. Ya itu banyak yang saya pelajari selama 6 tahun itu di industri musik. Kursus dulu Mas atau sekolah vokal? Enggak, justru malah. Makanya fokus saya justru malah bukan di musik. Tekniknya. Maksud istilahnya ya secara teknik saya memang mempelajari, cuman ada beberapa hal yang bahkan ada guru musik juga saya ngobrol, dia juga mengakui bahwa teknik itu terkadang akan membuat artnya itu sendiri tumpul, karena bernyanyi itu tidak harus dengan teknik yang benar gitu. Nah, Kadang kan ada yang bernyanyi dengan caranya dia, untuk Ya, itu ya. dia menciptakan dia itu artsnya dia di situ gitu. Ya, Nah itu masing-masing. sudah beda lagi, itu sebenarnya sudah di tingkatan tertentu gitu untuk ya teknik akan jadi basicnya, bukan hanya terus kita menonjolkan tekniknya, justru menonjolkan karyanya. Karena saya sendiri lebih prefer bukan dibilang musisi ya, tapi sebagai pencerita yang bercerita lewat musik. Gitu. That's right. Kalau begitu sampai di sini saja karena kita harus rehearsal ya. Sebentar lagi kita akan tampil di Ini Talk Show. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Sakit hatiku, oh sakit melihatmu dengan. Oke.